Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam rangka sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang kita berdoa dengan wasilah ini menjadi penyebab kita termasuk dalam orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam golongan orang-orang yang termasuk orang-orang yang berilmu di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan manfaat pada ilmu yang kita pelajari dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita lanjutkan pembelajaran kita setelah kita telah selesai dari pembahasan mengenai ahkamul ibadah, yaitu hukum-hukum ibadah yang termasuk ke dalam rukun yang lima, ya rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan sekarang kita lanjutkan ke dalam pembahasan yang berkaitan dengan ahkamul muamalat, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya waktu pembahasan masalah haji ada sedikit sabqul lisan, ya, tergelincirnya lisan saya ketika menyampaikan bahwasannya tawaf itu 3 kali eh, berjalan, kemudian 4 kali lari-lari kecil. Namun yang benar sebaliknya, ya, 3 kali lari-lari kecil, kemudian 4 kali berjalan kaki. Nah, itu saja. Dan sekarang kita lanjutkan ke dalam bab Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah taala, faslun, fasal yang terbaru. Yajibu ala kulli yajibu ala kulli muslimin mukallafin, dan wajib bagi setiap muslim yang mukallaf, yang dibebani taklif, yang dibebani syariat, alla yadkhula fi syai'in, dia tidak masuk ke dalam suatu hal apapun, dia tidak terjun ke dalam suatu hal apapun, hatta ya'lama ma ahallallahu taala minhu, sampai dia mengetahui apa saja yang Allah Subhanahu wa taala halalkan baginya, wa ma harram, dan juga apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepadanya. Dan di sini berlaku untuk segala hal, ya, segala hal, baik itu eh, yang berkaitan dengan muamalah maliyah, ya, yaitu yang berkaitan dengan harta, muamalah dengan harta atau muamalah yang lainnya. Oleh karena itu, sebelum dia masuk ke dalam suatu hal apapun, ya, ataupun itu misalnya dia bergabung dalam suatu organisasi, maka dia harus tahu apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diharamkan. Dan di sini kita akan membahas terfokus kepada masalah masalah hukum muamalat yang berkaitan dengan harta. Lianna Allah Subhanahu wa taala ta'abbadana bi asya'. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala ta'abbadana. Ta'abbada di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, membebani kita, ya, dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari yang wajib maupun yang sunnah, ataupun Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dari apapun yang haram dan yang makruh. Maka oleh sebab itu hendaknya setiap muslim sebelum dia melakukan hal apapun, ya, bahkan dalam hal ini berlaku juga dalam hal ibadah, sebelum dia melakukan ibadah apapun, ya, maka hendaknya dia berilmu mengenai hal tersebut berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, dan juga apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Bahkan misalnya ketika seseorang ingin menikah, ya, hendaknya dia
berilmu dulu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan nikah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan pada nikah. Misalnya ya, ketika seorang ingin menikahi seorang perempuan dan ternyata dikarenakan dia tidak berbekal ilmu tentang ilmu syariat, dia menikahi perempuan yang masih termasuk ke dalam orang-orang yang haram untuk dinikahi atau termasuk dalam mahram. Contohnya dia menikahi saudara sepersesuannya. Nah, maka hal ini merupakan suatu hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Oleh karena itu, dalam hal apapun ya, segala uh, sisi kehidupan kita hendaknya berilmu tersebut ya, berilmu mengenai hal tersebut dikarenakan ini merupakan bentuk pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqafu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah engkau mengikuti apa saja yang engkau tidak berilmu padanya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, oleh karena itu, di sini kita akan membahas mengenai beberapa hukum-hukum ya, tentunya tidak seluruhnya, dikarenakan ini merupakan kitab yang mukhtasar, ya, ringkasan, dan kita akan mempelajari beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalat secara ringkas. Nah, fala budda min mura'ati ma ta'abbadna bih. Oleh karena itu, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu dan melarang atas sesuatu, maka tentunya kita sebagai selaku hamba ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang tentunya sudah wajib untuk mematuhinya, maka kita juga harus memperhatikan rambu-rambu tersebut ya. Apa saja yang Allah perintahkan, baik yang wajib maupun yang sunnahnya, dan juga apa saja yang Allah haramkan ya, baik itu yang haram maupun yang makruh, yang tentunya kita menjauhi ya hal-hal tersebut. Kemudian waqad ahallallahu al-bai', dan di dalam janib muamalah, di dalam sisi muamalah ya, perniagaan, tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan al-bai', yaitu jual beli, wa harrama riba, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Ingat ya, di sini di antara contoh ya, bentuk pentingnya kita memerhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan larang oleh kepada kita semua adalah dengan mengetahui yang Allah halalkan dan yang Allah haramkan. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan segala hikmahnya, tidaklah Allah mengharamkan sesuatu melainkan pasti Allah akan ganti dengan sesuatu yang halal. Contohnya misalnya dari sini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, baik riba dalam jual beli ya maupun riba dalam utang piutang. Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ada seorang yang ingin menukar emas ya dengan ukuran yang berbeda. Si A misalnya ingin menukar emas 5 gram dengan si B ya. Si B mempunyai emas 10 gram. Kemudian dia saling tukar. Dan tentunya dalam hal ini pasti ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Dan ini termasuk riba dalam jual beli. Ataupun dalam hutang misalnya, ketika ada seorang ingin uh, berhutang kepada orang lain dan orang tersebut memberikan riba ya, mensyaratkan harus mengembalikannya dengan lebih dari uang yang dia pinjam. Nah, maka ini termasuk suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang-orang melakukan hal tersebut demi mendapat keuntungan semata. Nah, oleh karena itu Allah ganti dengan berjualan, dengan berdagang ya. Allah gantikan dengan jual beli yang di sana kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut. Contoh lain adalah seperti
Misalnya Allah Subhanahu wa taala melarang seorang hamba untuk berbuat zina antara laki-laki dan perempuan. Namun Allah Subhanahu wa taala ya memberikan syariat yang dimana seorang laki-laki dan perempuan bisa saling berhubungan satu sama lain, yaitu dengan cara menikah dan lain sebagainya. Di antaranya contohnya makanan yang ada, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daging babi, namun Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan daging yang lainnya, dan itu lebih banyak. Hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, dan sungguh sangat zalim ya bagi seorang hamba yang di mana ia temukan banyak hal yang halal di matanya, ya dia menemukan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ya di hadapannya, namun dia malah memilih untuk mengambil jalan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi, yaitu dengan mengambil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh celaka orang orang ini. Dikarenakan ya seperti yang saya bilang bahwasanya apa saja yang Allah Subhanahu wa taala halalkan itu lebih banyak daripada apa saja yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Naam. Waqad qayyada syar'u hadzal bai'a bi alati ta'rif. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan qaid ya atau batasan-batasan mengenai jual beli ini dengan beberapa definisi atau dengan beberapa hal ya. Contohnya dengan biquyudin ya tadi dengan batasan-batasan, kemudian wasyurutin dan juga dengan syarat-syarat, kemudian wa arkanin dan juga dengan rukun-rukun la budda min mura'atiha ya yang tentunya wajib bagi setiap muslim itu untuk memperhatikannya. Dan diantaranya adalah kuyut dalam jual beli ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan ya, jual beli dengan hal yang dapat mencegah sesuatu ya dari kehancuran. Allah Subhanahu wa taala kenapa menghalalkan baik ya jual beli, karena di dalam baik itu dapat ya mencegah dari kehancuran dan juga menghilangkan sesuatu yang haram. Contohnya ya ketika ada seorang yang berjual beli, maka tentunya antara si penjual dan pembeli itu keduanya sama-sama diuntungkan. Si penjual dapat keuntungan, sedangkan si pembeli dapat barang yang dia inginkan. Tentunya hal ini dapat mencegah ya baik si penjual maupun si pembeli itu kerugian, mendapatkan kerugian yang dimana itu merupakan suatu kerusakan dan kemudian menghilangkan suatu hal yang haram yang Allah haramkan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menghalalkan baik, maka manusia akan senantiasa mencari celah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan orang lain. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi, di antara hikmah jual beli ini adalah dengan mencegah untuk terjadinya sesuatu yang dapat membuat suatu kerusakan dan juga untuk mencegah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian syarat-syarat bai' ya. Sebelum itu kita masuk ke dalam arkanul bai' dulu ya, arkanul bai', rukun-rukun dalam jual beli. Ya, para peserta sekalian, ketahuilah bahwasannya jual beli itu terdiri dari tiga rukun. Terdiri dari tiga rukun. Yang pertama adalah as-sighah, yaitu sighah atau lafaz yang diucapkan ketika jual beli. Ya, dan sighah ini terbagi menjadi dua. Ada al-ijab dan juga ada al-qabul. Al-ijab adalah lafaz yang diucapkan oleh penjual ya untuk menjual barangnya kepada si pembeli.
Dan qabul adalah lafaz yang diucapkan oleh pembeli untuk membeli barang yang dijual oleh penjual ya dengan uang. Nah, jadi yang pertama adalah as-sighah ya, yaitu ijab dan qabul. Dan ijab dan qabul ini memiliki dua syarat. Ijab dan qabul ini memiliki dua syarat yang harus terpenuhi. Dan apabila ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka jual belinya bisa tidak jadi sah. Ya, bisa membuat jual beli tersebut tidak sah. Yang pertama adalah hendaknya antara ijab dan qabul tidak dijeda dengan jeda yang panjang. Ya, misalnya ada penjual yang berkata, "Aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian." Kemudian si pembelinya tidak langsung mengucapkan qabul, ya, tidak langsung mengucapkan aku beli barang ini darimu dengan harga sekian. Nah, tapi beberapa misalnya 1 jam kemudian baru kemudian si pembeli ini mengucapkan ya aku beli barang ini darimu dengan harga sekian. Nah, maka tentunya jarak antara ijab dan qabul ya itu terjeda dengan waktu yang lama dan ini membuat akad ya akad yang tadi dilafazkan ya ijabnya ya oleh si penjual dan qabul yang diucapkan oleh pembeli itu tidak sah dikarenakan adanya jeda yang sangat panjang. Atau misalnya ya, atau misalnya syarat yang kedua ya, yaitu apabila terdapat kalimat ajnabiyah ya, terdapat ya kata-kata atau kalimat yang kalimat tersebut tidak termasuk ke dalam lafaz ijab dan qabul tadi. Ya misalnya ketika seorang mengucapkan ijab ya, penjual mengucapkan ijab ya aku menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian. Nah, kemudian si penjual ini misalnya kayak berbicara atau ngobrol dulu dengan pembelinya. Kemudian pembelinya baru menjawab dengan qabul, aku beli barang ini darimu dengan harga sekian. Nah, maka syarat ya adanya mualah atau langsung ya antara ijab dan qabul itu tidak terpenuhi dalam kasus ini. Itu tidak terpenuhi dalam kasus ini. Nah, yang benar gimana? Yang benar adalah ketika seorang penjual menjual suatu barangnya, ya, mengucapkan ijab, maka si pembeli harus segera mengucapkan qabul, ya, harus menyertainya dengan qabul, ya, dengan lafaz penerimaan, ya, dengan bahwasanya dia membeli barang ini dari si penjual dengan harga sekian. Nah, nah itu ditinjau dari segi sigoh atau ijab dan qabul. Kemudian rukun yang kedua, tadi rukun yang pertama adalah sighah. Rukun yang kedua yaitu al-muta'aqidain, yaitu al-muta'aqidain, ya. Al-muta'aqidain atau dua orang yang saling berakad. Maksudnya apa? Maksudnya dua orang yang saling melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli. Nah, itu merupakan rukun dari jual beli. Dan untuk eh, penjual dan pembeli itu juga memiliki syarat-syarat tertentu yang wajib terpenuhi agar jual beli yang dilakukan itu sah. Yang pertama adalah penjual dan pembeli ini sudah mencapai usia balik, sudah mencapai usia balik atau sudah balik intinya sudah balik, bukan termasuk ke dalam eh, golongan anak kecil, bukan termasuk ke dalam kategori anak kecil, ya. Sebagaimana yang telah kita pelajari di dalam bab ibadah bahwasanya dan di ibadah juga ya di bab ibadah bahwasannya ibadah itu ya dapat sah dilakukan apabila telah mencapai usia balik ya.
Yang kedua adalah berakal. Syarat yang kedua adalah berakal. Si penjual maupun pembeli keduanya harus berakal. Maka tidak sah ya. Tadi yang pertama adalah al-buluk ya, harus mencapai usia balik, harus sudah balik, sudah dewasa. Maka tidak sah jual beli anak kecil, ya, anak kecil yang belum mencapai balik. Misalnya kita lihat ada anak usia 1 tahun, ya, dia menjual barang kemudian dibeli oleh orang dewasa, maka jual belinya tidak sah dikarenakan si anak ini belum mencapai usia balik. Kemudian al-akal tadi ya, yaitu berakal. Maka kalau ada seorang yang gila, hilang akalnya, kemudian dia melakukan transaksi dengan orang lain, maka transaksinya tidak sah dikarenakan dia kehilangan salah satu syarat sah yang terdapat pada rukun yang kedua yaitu al-muta'aqidan ya, yaitu orang melakukan transaksi. Dalam kasus ini adalah pembeli atau penjual. Maka tidak sah jual belinya orang yang hilang akal atau orang gila. Kemudian yang ketiga adalah dan orang yang melakukan jual beli ini dia bukan termasuk hamba sahaya. Dia bukan termasuk seorang budak ya. Dan orang yang melakukan transaksi penjual dan pembeli harus termasuk orang-orang yang merdeka. Kenapa? Dikarenakan seorang budak dia tidak memiliki dirinya sendiri. Dirinya itu merupakan milik tuannya. Maka bagaimana dia bisa memiliki hal yang lain selain eh, hal yang lain, bahkan dirinya sendiri pun dia tidak bisa memilikinya karena dirinya milik tuannya. Maka bagaimana dengan barang yang lain? Kemudian yang keempat, syaratnya adalah adamul hajri, yaitu dia tidak termasuk ke dalam kategori orang-orang yang mahjur, yang tidak boleh melakukan transaksi dalam jual beli. Jadi ada beberapa keadaan seseorang itu tidak boleh ya melakukan transaksi jual beli dikarenakan ya kondisi-kondisi tertentu. Contohnya adalah misalnya orang yang melakukan transaksi baik penjual maupun pembeli misalnya terindikasi safah. Safah itu dalam bahasa Arab adalah orang yang lemot ya atau akalnya rendah, akalnya lemah ya, akalnya lemah. Tidak sampai derajat gila namun akalnya rendah, bodoh ya. Atau istilah zaman sekarang mungkin tell me ya, tell me. Nah, dan dia mudah dibodohi oleh orang lain ya, mudah dibodohi oleh orang lain. Maka baginya ya, bagi orang yang safah ini, yang safih ya, maka dia tidak boleh melakukan transaksi dikarenakan dia kehilangan salah satu syarat yang harus terpenuhi oleh pelaku pelaku perniagaan ya, yaitu yang melakukan perniagaan adalah orang-orang yang dapat mengerti atau dapat memahami konsep jual beli seperti itu. Nah, kemudian yang kelima syaratnya adalah orang yang melakukan transaksi tidak dalam keadaan terpaksa. Orang yang melakukan transaksi tidak dalam keadaan terpaksa. Misalnya ada seorang yang eh, ingin menjual rumahnya dikarenakan diancam oleh pembelinya akan ya misalnya akan diancam untuk dimasukkan ke dalam penjara kalau dia tidak mau menjual rumahnya. Kemudian dikarenakan takut untuk dimasukkan ke dalam penjara, maka si punya rumah ini, si yang punya rumah, dia rela ya, dia terpaksa ya, apa? Dia terpaksa untuk menjual rumahnya karena takut dengan ancaman. Nah, maka jual beli ini tidak sah dikarenakan tidak adanya tarodi ya, itu keriduan antara penjual dan pembeli. Dan ini eh, menyelisih
firman Allah Subhanahu wa taala dalam hal ya, jual beli, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, an taradim, eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah menghalalkan jual beli atas dasar keridhaan, atas dasar keridhaan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang yang beriman, janganlah engkau eh, memakan harta harta yang kamu miliki dengan cara yang batil, kecuali dengan dilakukan perjualbelian dalamnya, dan itu dilakukan dengan atas dasar keridhaan, atas dasar kerelaan. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Ya, jadi di antara syarat ya berjual beli adalah hendaknya transaksi yang dilakukan adalah atas dasar keridhaan dan kerelaan, bukan atas dasar paksaan dari satu pihak tertentu. Nah, kemudian ya rukun yang ketiga yaitu adalah al-mabi', yaitu adalah hal yang menjadi alat transaksi, yaitu barang ya, itu barang. Dan mabi' ya atau barang yang diperjualbelikan ini memiliki 5 syarat. Ya, ini memiliki 5 syarat. Yang pertama adalah hendaknya barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang suci, bukan barang-barang yang sifatnya najis. Ya. Hendaknya barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang suci, bukan barang-barang yang najis. Ya. Nah, dari sini kita ketahui bahwasannya tidak boleh seseorang itu menjual kotoran, misalnya ya, menjual kotoran, baik kotoran manusia maupun kotoran hewan. Nah, maka tidak sah. Atau misalnya menjual bangkai, ya, jual bangkai, maka jual belinya tidak sah. Nah, yang kedua adalah hendaknya yang diperjualbelikan itu memiliki manfaat atau termasuk dalam harta, ya, yaitu memiliki manfaat. Yang dinamakan harta, ya, harta itu adalah suatu barang yang dia itu suci zatnya, dan dia memiliki manfaat, tertentu, ya. Kalau misalnya seorang menjual barang yang tidak bermanfaat, misalnya ya ada seorang jual beras, namun 1 biji beras, nah maka jual belinya tidak sah dikarenakan beras ya cuma 1 biji itu tidak dapat bermanfaat, itu tidak dapat bermanfaat. Contoh lainnya misalnya ya orang menjual, ya misalnya orang menjual eh, satu satu titik tanah, ya, atau satu satu senti tanah, 1 senti ya tanah, maka bermanfaat gak? Tidak bermanfaat ya. Untuk apa orang membeli tanah sebanyak 1 senti ya, dan hal tersebut tidak ada gunanya, tidak ada gunanya, maka tidak boleh dikarenakan tidak ada manfaat dalam jual beli tersebut, dalam barang tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, hendaknya barang yang diperjualbelikan itu dapat diserah terimakan. Hendaknya barang yang diperjualbelikan tersebut dapat dilakukan serah terima. Oleh karena itu, tidak boleh jual beli barang yang tidak dapat diserah terimakan. Contohnya misalnya seseorang membeli burung kepada orang, namun burungnya masih terbang di angkasa, ya di langit.
masih terbang di langit. Maka tidak boleh seorang menjual burung yang masih terbang di langit. Atau misalnya seorang menjual ikan, namun ikannya masih ada di sungai, masih ada di laut. Nah, maka tidak boleh orang menjual barang yang tidak mungkin untuk diserah terimakan. Nah, kemudian yang keempat, ya, syaratnya adalah hendaknya barang yang diperjualbelikan, ya, barang yang dijual ini merupakan barang milik si penjual, bukan barang milik orang lain. Ya, hendaknya barang yang diperjualbelikan ini merupakan barang milik si penjual, bukan barang milik orang lain. Maka tidak sah ketika kita menjual barang yang bukan milik kita. Ya, si A menjual barang milik si B tanpa keriduan dari si B, tanpa sepengetahuan dari si B, maka jual belinya tidak sah dikarenakan dia tidak memenuhi syarat dalam jual beli, yaitu adalah bahwasannya barang yang dijual itu merupakan barang yang menjadi milik sendiri. Kemudian yang terakhir, syarat yang kelima adalah hendaknya barang yang dijual ini diketahui, ya, diketahui oleh penjual maupun si pembeli, ya. Apa aja diketahuinya? Yang pertama adalah takarannya, ukurannya, ya. Maka barang yang diperjualbelikan harus diketahui ukurannya, ya. Kemudian jenisnya, kemudian yang ketiga sifatnya. Misalnya seorang ingin membeli beras, ya. Namun dia tidak tahu beras yang dibeli itu berapa liter. Tiba-tiba dia bayar aja. Contohnya dia membayar sebanyak 100.000 untuk beras, misalnya 1 liter, ya, 1 liter beras. Nah, maka tidak boleh jual beli seperti itu. Maka harus diketahui antara penjual dan pembeli saling mengetahui barang yang dijual itu apa, ya. Baik dari segi ukurannya atau takarannya, atau dari segi jenisnya, ya, atau dari segi sifatnya. Misalnya dari segi jenisnya, ya. Misalnya ada penjual ingin membeli, misalnya ingin membeli buah-buahan, buah-buahan. Namun si pembeli ini nggak tahu jenis buah apa yang dia beli, dikarenakan dirahasiakan oleh si penjual. Kemudian dia bayar, bayar dengan harga tertentu. Ternyata buah yang dijual buah yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ya, maka jual belinya tidak sah. Ya, atau sifatnya tidak diketahui, ya. Misalnya warnanya, ya, atau bentuknya seperti apa. Nah, maka tiga aspek ini, ya, takaran atau ukuran, kemudian adalah jenisnya, kemudian yang ketiga adalah sifatnya, itu harus diketahui oleh penjual dan juga pembeli. Nah, itu merupakan syarat-syarat yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan transaksi jual beli agar jual beli yang kita lakukan sah dan juga halal, ya, tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kalau misalnya kita misalnya, ya, membeli barang yang mungkin tidak kita ketahui ukurannya, ya, jenisnya atau sifatnya, maka bisa masuk ke dalam kategori jual beli goror, ya, jual beli goror, jual beli suatu hal yang belum pasti. Maka jual beli ini termasuk salah satu jual beli yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Naam. Nah, selanjutnya, fa'ala man arada al-bai'ah, ya, sini bukan min, ya, tapi man. Fa'ala man arada al-bai'ah wasyira'ah an yata'allama dzalik. Dan bagi siapa saja yang ingin melakukan transaksi, baik itu menjual suatu barang ataupun membeli suatu barang, maka hendaknya ia mempelajari hal ini, ya. Dan oleh karena itu, ya, di antara hukum yang
wajib diketahui oleh setiap muslim adalah tentang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dalam jual beli, ya, dan apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dalam perihal jual beli. Nah, wa illah akal riba, dan kalau dia tidak mempelajari hukum-hukum berkaitan tentang jual beli, maka niscaya dia bisa jatuh dalam riba. Niscaya dia bisa dapat memakan harta riba. Nauzubillah min dzalik. Yang di mana hal tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana memakan riba adalah salah satu dosa besar. Ya, salah satu dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada umatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai menantang, ya, orang-orang yang memakan riba. Allah mengumumkan perang, ya, kepada orang-orang yang memakan harta riba. Kemudian wa illa akal riba sya'a am abah. Mau nggak mau dia pasti akan memakan harta riba. Oleh karena itu, ya, di antara bentuk, ya, seorang itu melakukan zuhud di dalam agama, ya, melakukan wara', ya, di dalam agama, maka dia hendaknya mempelajari hukum-hukum berkaitan tentang jual beli. Oleh karena itu, seorang ulama, ya, yang bernama Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani, ya, yang termasuk dalam murid Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Jadi pada suatu ketika Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani ini ditanya oleh seseorang, "Wahai Imam, lima lam tusannif fi zuhd?" Kenapa engkau tidak mengarang kitab yang berkaitan dengan zuhud? Nah, namun oleh Al-Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani dijawab, qad sannaftu fil buyu'. Aku telah mengarang kitab buyu', ya, kitab jual beli. Nah, maksud perkataan Imam ini apa? Ya, maksudnya adalah bagi seseorang yang ingin melakukan zuhud, maka hendaknya dia mempelajari hukum-hukum berkaitan dengan jual beli. Ya, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dari suatu jual beli, dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dari suatu hal jual beli. Oleh karena itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajirus saduq yuhsyaru yaumal qiyamati ma'as-siddiqin wasyuhada. Penjual yang jujur, ya, penjual yang jujur akan dikumpulkan di hari kiamat kelak bersama dengan orang-orang yang siddiq, ya, orang-orang yang membenarkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan juga dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid. Dan ini merupakan pahala yang besar. Dan ini merupakan pahala yang sangat besar. Wa ma dzaka illa li ajli ma yalqahu min mujahadati nafsihi wa hawahu wa qahriha ala ijra'il uqudi ala ma amara Allah. Dan hal ini, ya, wa ma dzaka, dan hal ini, ya, tidak akan ditepati, ya, tidak akan didapati illa li ajli ma yalqahu min mujahadati nafsihi, kecuali dengan ia, ya, dengan ia bermujahadah, melawan, ya, melawan dirinya, wahawahu, dan nafsunya, waqahriya, dan hendaknya dia mendominasi, ya, menguasai hawa nafsunya, ala ijra'i al-uqud, untuk dia melaksanakan akad-akad yang berkaitan dengan jual beli, ala ma amarahullah, ya, atas apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ala ma amarallah, atas apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa illa, nah, maka kalau tidak, fala yakhfa ma tawa'ada Allahu min ta'adil hudud. Maka
ya, tidak akan diragukan lagi bahwasannya apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan ya bagi orang-orang yang melampaui batasan-batasan Allah, ya, maka dia akan mendapati janji-janji ya atau ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi siapa saja yang melanggar, melampaui batas-batas yang Allah tetapkan kepadanya. Yaitu apa? Yaitu berupa siksaan dan adab di neraka. Nah, oleh karena itu, di antara bentuk di antara bentuk usaha seorang muslim untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia mempelajari hal-hal ya yang Allah halalkan dan Allah haramkan dalam hal muamalat. Makanya di sini Said Abdullah itu memasukkan beberapa hukum-hukum jual beli ya di dalam kitab yang sangat ringkas ini. Dikarenakan hal ini salah satu hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ya, hal ini termasuk salah satu hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Nah, dan ada satu ungkapan dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yadkhulu fi suqina hadha illa man tafaqqaha fid din. Tidak masuk ya, tidak berjual beli di pasar kami ini kecuali orang-orang yang telah paham tentang agamanya. Maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang telah mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan perniagaan atau jual beli. Nah, kemudian berkata Sayyid Abdullah, "Tsumma inna baqiyatal uqud min al-ijarah wal qirat wal rahn wal wakalah wal wadi'ah wal 'ariyah wasyirkah wal musaqah wa ghairiha kadzalika la budda min mura'ati syurutiha wa arkaniha." Dan juga ya dalam hal akad-akad yang lainnya ya, akad-akad selain jual beli ya, baik itu ijarah yaitu akad sewa menyewa, atau wal qirat atau akad yang berkaitan dengan mudharabah ya, mudharabah, seorang eh, memberikan hartanya kepada orang lain untuk melakukan sebuah usaha, untuk melaksanakan suatu usaha. Nah, maka hal ini juga perlu diperhatikan syarat-syaratnya dan juga rukun-rukunnya. Kemudian warahan dan juga pergadaian. Maka setiap orang juga harus mengetahui ya, bagi orang yang ingin melakukan gadai, maka dia harus tahu mengenai syarat-syarat dalam gadai ya, dan juga rukun-rukun dalam gadai menggadai. Kemudian wal wakalah, kemudian dalam hal perwakilan, ketika seorang ingin uh, memberikan hak wakalah ya, ingin mewakilkan seorang untuk melakukan sesuatu, maka dia harus juga mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan wakalah. Kemudian wal wadi'ah, dan juga wadi'ah yaitu adalah menitipkan harta. Ketika seorang menitipkan harta kepada orang lainnya, maka dia juga perlu untuk mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan wadi'ah. Wal 'ariyah, dan juga pinjaman ya, pinjaman berupa barang. Ketika seorang meminjam, misalnya meminjam motor atau meminjam barang yang lainnya ya, meminjam pakaian, meminjam rumah misalnya ya, maka perlu juga hukum-hukum yang berkaitan dengan ariyah ini ya, dengan pinjam meminjam yang harus diketahui oleh orang yang ingin melakukan pinjam meminjam. Nah, kemudian wasyirkah, dan juga syirkah yaitu menggabungkan ya dua dua harta untuk dilakukan usaha ya, berserikat dalam suatu usaha. Maka seorang juga harus melaksanakan orang harus mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum syirkah. Wal musaqah ya, dan juga
eh, pengaliran terhadap perkebunan, hukum eh, mengalirkan air ke dalam pertanian. Maka perlu juga seorang untuk mempelajari hukum-hukum tersebut. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan melalui lisan nabinya mengenai hukum-hukum tersebut. Kemudian juga selain itu ya, wagoiriha dan juga yang lainnya, hal-hal yang berkaitan dengan akad-akad dalam hal muamalat yang belum disebutkan oleh al-musannif. Contohnya misalnya adalah seperti misalnya akad hibah ya, memberikan harta kepada orang lain, hadiah ya, dan memberikan hadiah kepada orang lain dan lain sebagainya, sulh ya, hiwalah ya, dan juga hal-hal yang lain berkaitan dengan muamalat. Maka perlu bagi orang yang ingin melakukan suatu muamalat, maka sebelum ia melakukannya, ia hendaknya mempelajari dulu hal tersebut. Ya, mempelajari dulu muamalah yang ingin ia lakukan. Kadzalika la budda min muraati syurutiyah wa arkaniyah. Ya, makanya apapun itu akadnya, ya, apapun itu bentuk muamalahnya, maka setiap muslim harus memperhatikan rukun-rukunnya dan juga syarat-syaratnya yang tentunya setiap muamalah ya, setiap akad yang dilakukan itu pasti ada hukum dan rukun serta syarat-syarat yang eh, harus dipenuhi dalam akad tersebut supaya muamalah yang ia lakukan sah dan terjauh dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Nah, kemudian waqadun nikah ya, dan akad dalam pernikahan yahtaju ila mazid ihtiyatin wa tathabbutin. Maka diperlukan untuk lebih berhati-hati dan untuk lebih eh, di cross check terlebih dahulu. Hadran mimma yatarattabu ala faqdi dzalik ya. Dikarenakan takut akad yang dilakukan dalam pernikahan ya itu ada syarat-syarat atau rukun-rukun yang belum terpenuhi yang membuat akad pernikahan tersebut tidak sah dan konsekuensinya kalau suatu akad tidak sah terutama akad pernikahan dalam hal ini kalau akad pernikahan tidak sah maka yang dilakukan suami dan istri ketika berhubungan itu bukan hubungan suami istri melakukan melainkan adalah hubungan zina ya, perzinahan. Kalau akad yang dilakukan oleh suami istri itu tidak sah ketika menikah, maka kalau kedua orang ini melakukan hubungan, maka hubungannya tersebut bukan hubungan suami istri melainkan perzinahan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Oleh karena itu pentingnya mempelajari setiap hal ya, yang berkaitan dengan muamalah, baik itu buyur ya, jual beli ataupun pernikahan, itu wajib kita pelajari sebelum kita melakukannya. Bagi orang yang ingin menikah misalnya ya, maka wajib untuk mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Ya. Contohnya tadi misalnya dalam hal akad ya, ketika seorang melakukan akad nikah misalnya ya, namun di dalam akad tersebut misalnya dia tidak menyebut calon yang bakal atau si walinya, wali perempuannya ini ya, ketika menikahkan dia tidak menyebut perempuan yang akan uh, ia nikahkan kepada seorang laki-laki yang melamarnya. Misalnya si bapaknya mengucapkan, aku menikahkanmu dengan anakku, namun tidak menyebutkan nama dari anaknya. Sedangkan si bapak ini punya anak perempuan lebih dari satu. Nah, namun si bapak ini ketika menikahkan anaknya, di dalam akadnya, dalam ijabnya, dia tidak menyebutkan nama si anak tersebut. Dan kemudian diterima oleh oleh
calon mempelai laki-lakinya tanpa menyebutkan nama perempuan yang ingin dia nikahinya. Nah, maka akadnya tidak sah. Dan kalau akadnya tidak sah, maka hal yang dilakukan dalam pernikahan tersebut itu bukan hubungan suami istri, melainkan adalah perzinahan. Nah, dan itulah ya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal kaitan muamalat yang dimana seorang muslim di dalam kehidupan ini, apalagi sebagai manusia yang secara tabiat tidak bisa hidup kecuali dengan bermasyarakat, maka wajibnya kita mempelajari mengenai muamalah, ya, hukum-hukum muamalat, jual beli dan lain sebagainya dengan benar dan dengan penuh semangat. Jangan sampai kita menyepelekan suatu hal apapun itu, misalnya ya, ada suatu hukum yang belum kita ketahui dan kita ingin melakukan hal tersebut, maka hendaknya kita segera cari tahu. Dikarenakan tidak ada uzur bagi seorang yang belum mengetahui hal tersebut, kemudian dia tidak segera mencari tahu. Apalagi di zaman sekarang, di mana banyak sekali ilmu-ilmu bertebaran, ya, sangat mudah mengakses ilmu, bertanya kepada seorang ustadz, seorang ulama, dan lain sebagainya. Maka tidak ada uzur baginya untuk tidak mempelajari hal tersebut. Nah, ya, mungkin ini saja yang dapat kita pelajari, yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, untuk peserta apabila ada pertanyaan silakan. Ustadz, Nah, Afwan, saya mau tanya masalah riba. Kalau sekarang ini kita kalau mau apa namanya mau beli rumah, rata-rata kan misalnya lewat bank itu melalui kredit ya, istilahnya ya, kredit. Nah, memang sekarang ada bank syariah bisa kita ini kan, walaupun sebetulnya syariah di sini di Indonesia itu tidak seperti yang diinikan Islam ya, tapi oke lah kita tidak ada pilihan lain karena negara kita memang bukan negara Islam. Nah, cuman ternyata pada faktanya pada saat putri saya itu mau akad ya, mau saya bilang pokoknya pakai bank syariah. Itu ternyata dia lebih lebih besar biayanya, kemudian jangka waktunya lebih pendek dan iurannya apa namanya kreditnya tuh lebih besar. Jadi kadang padahal itu kan harus sepertiga dari gaji. Jadi banyak banyak kendala lah yang akhirnya aduh gaji sekian tidak bisa karena hanya dia harus 3 kali lipat dari untuk iuran untuk kreditnya itu. Ada kendala-kendala seperti ini dan di satu sisi kalau bank konvensional jauh lebih mudah dan administrasinya juga yang syariah ini lebih ribet gitu, macam-macam surat yang harus diinikan. Itu gimana ya Ustadz? Apa ini artinya memang belum saatnya beli rumah atau gimana? Karena kalau beli rumah langsung cash kan zaman sekarang udah sulit gitu kalau untuk rumah apa namanya rumah tangga yang iya, baru benar. Ustadz. Nah, ya, dan ini juga terjadi di keluarga saya juga ya. Ada Hmm, kakak saya juga ketika ia membeli rumah dari perumahan yang berlabel syariah. Jadi Iya. benar yang seperti dikatakan ibu ya. Jadi agak sulit atau bahkan dalam kasus kakak saya ini ternyata ketika telah terjadi akad dan misalnya telah lunas, maka si pembeli ini tidak dikasih sertifikat tanah aslinya seperti itu. Hmm, Jadi masih hmm, dipegang pihak developer. Bahkan ternyata plot twist lagi, ternyata tanah yang dijual ya oleh developer ini ternyata masih tanah sengketa. wah, Nah, jadi kadang kita seperti dilema ya. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu hal yang masih diridhoi oleh Allah gitu, dengan iya. membeli rumah dengan apa namanya, dengan yang masih mendekati syariat, namun pelaksanaannya atau aplikasinya dalam realita itu belum sempurna atau belum maksimal. Nah, Hmm, maka bagaimana sikap kita? Maka ya selama belum ada, misalnya dalam hal ini perumahan, belum ada perumahan yang menyediakan eh, rumah dengan akad yang sesuai dengan syariat,
dengan akad yang tidak menyelisih hal-hal yang di dalam terdapat syariat agama Islam, seperti riba misalnya atau hal apapun itu, maka mungkin solusi alternatifnya adalah ya kita masih menetap atau mengontrak. Itu mungkin sikap zuhud kita sebagai seorang muslim. Namun misalnya ternyata ada suatu keadaan, misalnya ternyata pemerintah mewajibkan seluruh masyarakatnya untuk membeli rumah KPR. Nah, dalam kasus ini mungkin agak sedikit ada keringanan bagi kita untuk eh, misalnya melakukan transaksi untuk membeli rumah dari rumah yang dilakukan oleh bank yang konvensional misalnya. Dikarenakan di sini ada tekanan dari pemerintah. Itu mungkin sebagian ulama masih membolehkan kalau misalnya itu yang memerintahkan dari penguasa. Namun selama tidak ada perintah dari pemerintah, mungkin kita masih bisa bersabar atau ya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah suatu saat ada developer syariah yang bisa menjual rumah misalnya dengan merhatikan syariat-syariat Islam dengan maksimal seperti itu. Ya, jadi kita masih bersabar dan sama seperti hal yang lainnya, mungkin di dunia ini tidak semuanya itu bisa kita eh, nikmati atau apapun itu ya. Namun tentunya yang kita cari bukan hanya hal duniawi saja yang sifatnya duniawi, namun di sisi lain kita harus mencari dari hal dunia tersebut adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, insya Allah ada jalan keluarnya. Seperti itu. Syukran Ustaz. Ya, afwan Bu ya. Jadi sama ya semua. Bahkan saya juga merasakan hal tersebut ya. Saya mau beli rumah, namun kasusnya seperti itu. Yang syariah ini masih bermasalah kebanyakan. Saya belum menemukan perumahan syariah yang benar-benar maksimal dalam menerapkan syariat Islam seperti itu. Jadi Iya, jadi berpikir kapan bisa dapat rumah gitu. ya benar benar ya. Saya juga mikir kayak gitu. Kalau ngontrak terus nanti di masa tua bingung ya. Kalau udah tua, Iya. udah kakek-kakek, udah nenek-nenek itu bingung. Itu ya merupakan hal-hal yang ya, insya Allah ada jalan keluarnya. Dengan terus kita Amin. melaksanakan perintah Allah insya Allah. Baik ya. Mungkin ini saja ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan semuanya. Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya izin pamit.